Bargaining apa lagi sih? Ya pasti di belakang layar ini sedang barangkali dagang WhatsAppan ini, gimana lu mau nggak? Ya kalau gua pakai baju orange, lu juga siap-siap aja pakai baju orange. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Scrap ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Nah, mereka itu siapa? Itu ya yang menarik. Mari kita cek lagi. Kenapa nggak bersuara segera ketika hal itu terjadi, Mas Hasto? Mau dijadikan bargaining. Padahal jika segera terbukti kan nggak susah-susah, nggak harus nunggu lama-lama sampai harus keluar dulu rilis dari OCCRP. Dasar politikus busuk, nggak pernah mikir buat bangsa dan negaranya, hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, itu suara-suara itu sudah banyak nyampe ke Anda, Hasto dan PDIP. Makanya kita desak dari kemarin-kemarin, jangan tunggu momentum ini, justru momentumnya. Apalagi setelah rilis OCCRP sudah tepat sekali, ini lewat juga momentumnya. Anda sudah dipanggil lagi ke KPK dan Anda minta dijadwalkan ulang. Ya barangkali takut langsung dikenakan baju orange. Makanya segera saja gitu. Nunggu bargaining apa lagi sih? Ya pasti di belakang layar ini sedang barangkali dagang WhatsAppan ini, gimana lu mau nggak? Ya kalau gua pakai baju orange, lu juga siap-siap aja pakai baju orange. Kan bisa jadi begitu ya. Hasto ini kata Puang Rahmang, Hasto ini salah satu penjahat kakap juga ini. Kenapa baru bisik-bisik ndak karuan sekarang? Karena pecah kongsi. Perhatikan baik-baik ya, tidak ada persengkongkolan yang sempurna. Lah memang dari awal sudah di lock 58%. Ini nggak usah pakar ahli segala macam. Rakyat jelata aja udah bisa kok menebak, kan ada alur gitu. Mulai dari surveinya Kodari, kan begitu. Nggak usah Hasto yang ngomong, sebelum coblos kan Kodari juga udah spill, Pragip menang 1 putaran. Gama bakal kalah di 17%. Ya tinggal sekarang dorong aparat penegak hukum. Ya tentu Pak Prabowo dulu yang harus bicara. Pantas bangsa ini hancur karena semuanya tai. Apa itu tai? Jika yang dibilang Hasto terbukti, apa yang harus hukum dilakukan? Karena semua proses hukum sudah dilalui dan final ini mengikat. Pertanyaannya, masih adakah delik hukum yang lain yang bisa digunakan? Nah, nanti kita coba tanya ke Pak Rizal Fadila, ke Pak Dinin S. Maulani ya. Kira-kira gimana nih dampak hukumnya? Apalagi kalau terbukti ijazah palsunya Jokowi, itu tanda tangan gimana itu? Batal semua apa gimana? Ya inilah ya, Indonesia kok gini amat ini. Jadi saatnya sekarang kalau bahasanya Kang Eep ini cabut gigi Pak Prabowo, cabut gigi. Ya, karena kalau nggak dicabut ini akan menjalar kemana-mana kerusakannya. Nah, jadi kita mintalah ya Pak Prabowo untuk segera mengerahkan aparat hukumnya. Bicara di ruang publik. Klarifikasi tentang penobatan Jokowi sebagai tokoh terkorup versi OCCRP. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak ada, yang terbaik adalah dorong ini masuk ke pengadilan untuk segera diketahui, dipersidangkan secara umum, seluruh dunia bisa tonton. Nah itu waktu yang terbaik untuk kita menguji apakah Jokowi ini seperti yang dikatakan oleh para buzzer, bahwa Jokowi itu adalah setara nabi, bahwa Jokowi itu adalah wali mastur, bahwa Jokowi itu presiden terhebat di dunia dan sebagainya. Itu saja. Jadi pembuktiannya ya di pengadilan sudah. Nggak usah dibikin ribet gitu. Karena ini dampaknya juga nih ya, jika terbukti Jokowi melakukan hal-hal yang korup tadi, pidananya mengerikan ini. Coba kita lihat ya penjelasannya nih.
Kriminalisasi Pak Anies misalnya, kalau itu betul terbukti, itu Pak Jokowi itu bisa dipidana karena dia menyalahgunakan kekuasaan. Kemudian juga soal kakak beradik itu, kalau itu betul ya itu rakyat betul-betul akan berterima kasih kepada Pak Hasto, meskipun kita juga tidak bisa menerima begitu saja bahwa Pak Hasto itu adalah seorang pahlawan, karena bagaimanapun dia kan harus menghadapi juga kasusnya juga kasus korupsi. Apakah itu tidak berdampak pada kerugian negara, tapi kan definisinya itu masuk rumpun-rumpun korupsi. Jadi menurut saya Pak Hasto hadapi kasusnya dengan kesatria, dengan gentle, dengan gagah berani. Di lain sisi dia buka-bukaan terhadap apa yang dia ketahui. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin rakyat akan memberikan apresiasi ke Pak Hasto. Tetapi kalau kemudian dia hanya bersuara, dia katanya punya bukti, tetapi ujung-ujungnya ya nggak ada apa-apanya, akhirnya publik akan semakin punya persepsi negatif terhadap dia. Ya begitu. Jadi Hasto, janganlah kemudian berpikir ini untuk kepentingan Anda sendiri dan partai Anda. Justru ini momentum terbaik untuk Anda melakukan pertobatan bersama partai Anda. Sehingga suara PDIP akan melambung tinggi di 2029. Tapi kalau sekarang hanya untuk daya tawar saja, bergening kasus dengan kasus, ya rakyat juga akan menilai. Sudah berapa hari dari Hasto bilang mau bongkar-bongkaran, sampai hari ini tidak ada juga. Padahal barusan juga disebutkan, ini kalau kan Hasto juga yang bilang otak di belakang kriminalisasi Anies adalah Jokowi, kena delik itu. Dan yang lain-lainnya yang sudah disebutkan oleh banyak pakar, ya termasuk ini juga. Jadi bukan hanya Jokowi yang pembohong, anaknya juga pembohong. Ceritanya, Mas Gibran, saya dapat informasi kalau Mas Gibran mau dicalonkan sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Ini ada Pak Komar. Pak Komar ini orang Indonesia Timur. Ya, tidak. Lalu Mas Gibran menjawab, Pak Sekjen, saya ini lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan, termasuk melalui sekolah partai. Saya tahu bapak saya akan berakhir tahun depan. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI Perjuangan, kemana lagi? Ungkapan Mas Gibran dengan penuh haru. Padahal sudah ada keputusan dari keluarganya bahwa Gibran akan maju. Betul. Kemudian ternyata ketika akhir April itu sudah ada keputusan dari keluarga bahwa Mas Gibran mau maju. Dan ada rekamannya, karena setiap kami mengundang itu kan kami ada rekamannya. Nah kemudian dari situlah, oh ternyata bohong itu menjadi bagian dari strategi. Padahal seorang pemimpin, yang namanya kebohongan itu dalam filosofi kita itu tidak boleh dilakukan. Kemudian tanggal 2 Agustus ini juga ada videonya. Bu Mega dalam memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah menjelang penutupan, sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah berdiri, tiba-tiba ibu duduk lagi. Loh, itu ada Mas Gibran dan Mas Bobi. Sekarang saya tanya pada Mas Gibran, apakah masih di PDI Perjuangan? Masih Bu, disaksikan oleh seluruh kepala daerah. Jawab ibu, yang benar nanti saya bilangin ke bapak loh. Karena saya dengar Mas Gibran sudah dibujuk sebagai calon wakil presiden tanggal 2 Agustus. Lalu dikatakan ya Mas Gibran, oh enggak Bu, saya tetap di PDI Perjuangan dan tidak mencalonkan. Maka kemudian sebagai pimpinan rapat, saya bagi tim yang seharusnya nggak ada di desain, saya bagi seluruh kepala daerah ke dalam 5 grup, dipimpin oleh wali kota. Wali kota Manado, wali kota Medan, wali kota Surabaya, wali kota Semarang, wali kota Solo, 6 wali kota Tidore. Sehingga ada 6 grup. Lalu mereka kami minta untuk membahas strategi pemenangan Pak Ganjar. Karena saat itu Mas Gibran menyatakan tidak akan masuk. Ini bohong yang kedua. Dan ternyata banyak. Rupanya untuk menjadi pemimpin, bohong pun dilakukan. Bahkan harus berbohong untuk melancarkan segala keculasannya, kan begitu ya. Jadi balik lagi, tendangan pertama sudah dimulai oleh Hasto
Tapi kita tahu KPK juga sudah memanggil dia dan Hasto meminta penjadwalan ulang. Artinya ada kekhawatiran besar dan dugaan kuat dari Hasto bahwa kalau Hasto datang ke KPK, ya dipanggil lagi oleh KPK, maka dia tidak akan kembali lagi. Dia akan langsung berbaju orange dan ditahan. Nah, jadi tidak ada langkah lain dari Hasto kecuali hari ini beneran. Bongkar semua, buat konferensi pers di DPP PDIP, undang seluruh wartawan, perlihatkan satu persatu, videonya tunjukkan, ini tunjukkan.